ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ يستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada para ahsan yang sudah memimpin menghafal Al-Quran. Semoga kita semua yang sedang menghafal Al-Quran, baik yang sedang menghafal maupun khataman maupun yang mendengar Al-Quran, semuanya diberi dinilai kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan langsung untuk masuk ke sesi kajian yang akan dibawakan oleh guru kita yaitu Ustaz Buya Indra Fatih. Kepada Ustaz Buya Indra Fatih dipersilakan waktunya untuk membawakan kajian kita. Tema kajian kita hari ini yaitu Indonesia manusia merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari apa ini? Ada liburan kan? Ada kemana ini? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Adda al-amana wa ballagha risalah wa nasara al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta tawbati wa ghafarta tawbati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qira'ati yazdadu rahmata qalbi wa in kana qasiyata qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halal warzuqni min haythu la yahtasib. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'malu ala Daud syukran wa qalilun min ibadiyash syakur. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
patutlah kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat itu salah satunya aja mungkin nggak bisa tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah." Kalau kalian menghitung satu jenis saja nikmat Allah dan tuhsuha, kalau kalian bisa lihat. Contoh yang kecil, nikmat besar di depan mata, ya, tapi nggak kelihatan sama mata. Ayo Pak, ke depan mata. Ada yang lihat itu, malah nggak kelihatan ya. Berapa kali hari ini? Ada yang gitu? Ada nggak yang gitu? Sehari ini berapa kali ini? Jago kalau itu. Kali iseng, ceklek. Kali mau nyobain, atau ya, aneh hari ini kamu ngedip, coba. 1 jam ya kalau ngedip, coba kalau jago, ya. Kayak apaan rasanya di mata, subhanallah. Satu, itu enggak. Nah, 1 hari ini aja dari pagi tadi, atau detak jantung, itu waktu kita tidur tetap berdetak aja, ya kan? Tetap berdetak. Napas bisa kita tahan. Ada orang mampu nggak napas 2 menit, bahkan sampai 5 menit, ya, nggak napas, bisa ditahan. Berhenti, baru selesai, tarik nafas udara. Tapi waktu dia tidur, tetap otomatis tuh paru-parunya kembang kempis. Tapi jantung bisa nggak kita berhenti sebentar? Nggak bisa. Detak jantung berhenti dulu sebentar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, dan akan satu jenis kata di situ menggunakan kata mufrad, single, ni'mat, bukan jamak. Kalau jamak itu jadi ni'am. Wa in ta'uddu ni'amallah itu jamak. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah yang banyak itu, enggak, ni'mat Allah, satu nikmat Allah. Enggak bisa gitu. Contoh nih orang perfilman, ya, orang aktif di dunia perfotoan, ya, Mas Surya, Mas Iqbal, ya, Mas Heru. Putih ada berapa tingkatan putih? Warna putih ada berapa tingkatan? Karena televisi itu lomba-lomba bisa berapa ribuan mereka bedakan. Ribuan. Itu dari setiap warna degradasinya 1 mata. Masya Allah. Kalau mau itu silakan. Tapi Allah bilang nggak bakal bisa gitu. Ya. Maka layaknya bagi kita atas semua nikmat itu, gimana? Syukur. Mensyukurinya dengan diantaranya adalah istiqomah di dalam kebaikan. Istiqomah atas segala perintah-perintah Allah kita jalani dan semua larangan-larangan kita hindari. Istiqomah perintah-perintah Allah, kebaikan-kebaikan itu kita jaga dan kita menjadi khalifatullah yang menjaga dan menularkan kebaikan itu. Ya, di antaranya kita pakai waktu buat ngaji ini, mumpung sehat. Ya, kalau misalnya di antara yang bisa dilihat oleh sebagian adalah di antaranya kesehatan. Kesehatan itu nggak bisa dilihat kecuali sama orang yang lagi sakit. Nikmat sehat. Begitu nikmatnya sehat ini sampai sehat itu nggak terasa. Coba lihat orang yang sakit. Aduh, mau gini nggak bisa. Atau mau ngaji bisa. Pas lagi sakit baru pengen ngaji, mana maksudnya? Mumpung sehat maka ngaji, belajar dan seterusnya. Ya, maka sepatutnya bagi kita untuk menggunakan semua nikmat-nikmat itu di jalannya untuk mencari ridhonya dan di atas perintah-perintah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikut yang istiqomah. Semoga kita di dunia ini dikumpulkan bersama mereka, di dunia, di akhirat dikumpulin lagi. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah, tema hari ini berkaitan dengan bulan, ya, bulan Agustus. Bangsa Indonesia nyebutnya Agustusan. Disebut lagi Agustus itu apa? Hari kemerdekaan. Merdeka itu apa? Merdeka adalah balap karung. Korelasinya gimana? Balap karung, panjat pinang, apa? Coba kita bahas ini. Tapi ada juga bingung kenapa jadi makan kerupuk ya? Pernah nggak kepikiran kemerdekaan kenapa jadi makan kerupuk ya? Ya? Lomba pukul bantal. Nah, ada gitu. Masukin jarum dalam apa ya? Botol, paku dalam botol. Dan kok jadi begitu ya? Ayo, kenapa ini? Buat evaluasi. Coba tadi yang dibacakan sama saudara kita, Masya Allah, peristiwa pertolongan Allah pada perang Badar. Coba dibuka surah Al-Anfal ayat 26 masa. Yang kencang bacanya. Kita mulai dari Al-Quran, ya, melihat fenomena dan apa perintahnya, pesan di situ. Oke, ya, Al-Anfal ayat 26. Coba baca itu. Semuanya. Pendek kok. Artinya yang kencang. Sirki boleh yang kencang. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap di Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberikannya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Wadkur, ingatlah. Peristiwanya ini ayat-ayat Madaniyah, turunnya di kota Madinah. Pada saat itu pandangan orang-orang sekeliling Jazirah Arab, di Jazirah Arab itu sendiri sudah mulai berubah terhadap bagaimana eksistensi kaum muslimin. Tapi Allah kemudian memerintahkan, wadkuru in antum qalilun mustad'afuna fil ard. Ingat waktu kalian jumlahnya sedikit dan lemah di muka bumi di satu negeri yang mana apa in antum qalilun mustad'afuna fil ard, kalian lemah, takhafuna ayyatakhattafakumun nas, kalian takut diculik. Karena kondisinya pada saat itu adalah kota Makkah sebagai salah satu sumber perniagaan, pusat perniagaan di Jazirah Arab pada saat itu, adalah pusat peribadatan di mana setiap tahun orang berkumpul terbanyak pada saat itu di Arafah, haji udah. Tapi Rasulullah datang ke sana kemudian menyebarkan risalah, yang terjadi adalah pertentangan dari penduduk negeri yang eksis di sana, merasa sudah baik, merasa sudah benar, merasa sudah unggul. Siapa mereka? Kaum-kaum yang saling berlomba-lomba untuk kuat-kuatan. Mereka hobi perang, mereka pandai berniaga, mereka pandai strategi perang dan seterusnya. Ada kelompok kecil nongol ngaku-ngaku bilang katanya yang mereka lakukan ibadah salah.
Kira-kira dicecer kan? Cecer. Ini siapa ini? Bawa begini. Apa yang terjadi di antaranya adalah tindakan-tindakan mereka itu dicemooh anak kecil, diintimidasi, gitu ya, sampai diintimidasi, sampai juga diembargo, sampai apapun yang mereka lakukan itu terus, pengikutnya disiksa, begitu kan? Siapa ini hilang atau begini, bawa dijadikan budak atau dibunuh atau disiksa, siapa aja begitu, takut mereka kondisinya seperti itu. Apa yang terjadi? Nggak bisa berkembang, nggak bisa bagaimana. Rasulullah SAW masih didukung oleh pilar sana pilar sini, yaitu satu pamannya, satu istrinya. Pamannya yang begitu disegani, takut orang-orang kafir Quraisy pada saat itu untuk ini ada Abu Thalib, sungkan, segan. Orang-orang Quraisy itu kuat dalam memegang omongan dan janji. Kalau mereka sudah berjanji, itu dipegang bahkan oleh kabilah-kabilah yang lain. Kalau bilang kami bangsa Quraisy, mereka tahu deh, ini kalau ngomong pasti dipegang. Kalau bangsa Quraisy udah ngejamin sesuatu, ya udah. Nih dari bangsa Quraisy terhormat, dihargai, gitu. Hanya kemudian akidahnya yang diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Jamaah rahimahumullah. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, ya, kemudian di tahun yang sama paman Rasulullah SAW Abu Thalib wafat, maka saat itulah seakan-akan tidak ada lagi tameng yang membuat orang-orang kafir Quraisy itu sungkan untuk berbuat semena-mena terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Saat itulah Allah perjalankan Rasulullah SAW ke kota Yerusalem dan kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha linuriyahu min ayatina. Untuk apa? Allah hibur ya Rasulullah, Allah kasih lihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu luar biasa. Ya Allah, segitu momen di satu negeri, di bumi, ya, di satu planet kecil, begitu dengan kejahatan orang-orang sekelilingnya, Allah kasih lihat. Tuh lihat tuh sampai begini sampai ini. Surga neraka dikasih lihat semua. Nabi-nabi dipertemukan semua. Oh benar, ini bukti. Makanya waktu Masjidil Aqsa dipertemukan sama dengan nabi-nabi yang lain. Ya, Rasulullah jadi imam di sana. Bukti bahwasanya keterikatan dan jalur semua risalah nabi-nabi sebelumnya itu dengan apa yang dibawa Rasulullah sama. Ya, itu Isra Mi'raj. Terus pulang dari Isra Mi'raj melihat bumi lagi ya, kecil aja di hidup. Tapi apa yang terjadi ketika kota Mekah itu sudah tidak bisa dirubah lagi, maka beritanya adalah pindah dari kota itu. Betul? Padahal kota itu kota yang paling dicintai oleh Rasulullah, hijrah ke kota Yathrib yang kemudian disebut Madinah. Apa yang terjadi di Madinah? Gak taunya orang Madinah itu ketika Rasulullah SAW datang, mereka nyambut, gak pernah Rasulullah disambut kayak gitu. Qola'an badru alaina. Disambut naik-naik ke atas rumah orang, di pinggir jalan semua mempersilakan Rasulullah singgah ke sana. Lalu ini dari mana mereka tahu Rasulullah? Yang menarik lagi ketika kaum muslimin hijrah dari kota Makkah, ramai-ramai meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan tanaman, meninggalkan perkebunan, perniagaan mereka, tinggal pergi ke kota Madinah. Yang terjadi di Madinah apa? Malah diterima oleh penduduk Madinah. Dan sebuah konsep ta'akhi dibangun oleh Rasulullah. Dibangun ta'akhi, persaudarakan. Rasulullah mempersaudarakan. Orang-orang Madinah pada saat itu menerima. Mereka disebut Al-Ansar. Rasulullah SAW menyebut mereka Al-Ansar karena nama itu pemberian langsung dari Allah. Mereka adalah Al-Ansar. Kita pernah bahas ya beberapa kelebihan kaum Ansar, betul ya? Kaum Ansar bukan cuma menerima doang, malah mereka mau berbagi.
Saya punya rumah 2, silakan pilih untuk engkau. Subhanallah. Saya punya perkebunan ini, mana yang kau mau untuk kau kelola. Subhanallah. Saya punya perniagaan ini, mana? Saudara kayak gimana dibangun oleh Rasulullah SAW? Ya. Kemudian berkembang di situ Rasulullah membangun hubungan dengan kaum-kaum lain yang sudah menetap di kota Madinah, kota Yathrib sebelumnya. Pada mereka adalah kabilah-kabilah Yahudi. Maaf ya. Ini suara kayak mau konser. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, kering ya, mengkering saja. Rasulullah kemudian membangun langkah untuk membuat perjanjian perdamaian kepada kabilah-kabilah di kota Yathrib pada saat itu. Ya, kabilah Yahudi, Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, ya, semua ini. Dan orang-orang Yahudi di sana itu mereka punya benteng-benteng. Kampung mereka itu dibikin jadi tembok, ada pintu gerbangnya. Begitu sampai sekarang begitu kan? Emang dari dulu begitu. Sekarang lihat jalur Gaza, tapi barat mereka bikin kan, begitu. Dari dulu yang begitu. Rasulullah SAW membangun perjanjian kepada mereka, perjanjian damai. Sekiranya mereka membutuhkan bantuan, Rasulullah yang membantu. Seandainya Rasulullah membutuhkan bantuan, kaum muslim membutuhkan bantuan, mereka akan bantu. Mereka tidak akan diserang dan mereka tidak boleh nyerang. Jika mereka diserang oleh musuh dan mereka kaum muslimin membantu. Begitu juga kalau kaum muslimin diserang oleh musuh, mereka pun membantu. Kurang lebih. Perjanjian damai inilah yang kemudian dibangun oleh Rasulullah sebagai pilar-pilar diletakkan di kota Madinah untuk membuat asas-asas sebuah hubungan, sebuah peraturan dalam negara. Iya, dibangun dulu. Apa yang terjadi? Terdengar perkembangan mereka di kota Madinah seperti itu, orang-orang kafir Quraisy Mekah nggak tinggal diam. Dengar, berkembang umat Islam di sana, setahun 2 tahun cukup banget berkembangnya. Ini kalau ini kita bantah, serang, rame-rame nyerang. Ya, peperangan itu bukan serta-merta perang Badar itu langsung jadi. Yang pertama nggak jadi dulu, namanya pada perang Badar Sugro. Ya, hanya ini aja kemudian nggak jadi, itu kafilah kafilah yang kemudian diserang, tidak jadi perang di situ. Baru yang terjadi itu Badar Kubro, terjadi di bulan Ramadan. Apa yang terjadi di perang Badar? Rasulullah memandang ketika keluar dari tenda beliau, keluar dari kota Madinah, persiapan di daerah Badar. Beliau memandang pasukan muslimin, jumlahnya sekitar 300-an orang. Dan beliau memandang kaum kafir Quraisy yang menyerang mereka datang pada saat itu, jumlah mereka 1000 orang. Rasulullah masuk ke dalam tenda dan berdoa, ya Allah, seandainya Engkau selamatkan kaum ini pada saat ini, maka itulah janji. Seandainya tidak Engkau selamatkan mereka, tidak Engkau berikan kemenangan, maka setelah ini tidak ada lagi manusia yang akan membantu di atas bumi. Subhanallah. Sampai begitu dalam sampai kabarnya Rasulullah itu sempat hilang sadar, ngantuk sebentar. Surbannya jatuh dari belakang. Sayyidina Abu Bakar menguji, ya Rasulullah, ya, kenapa meragukan Tuhan? Dia akan memberikan apa yang telah dijanjikan, karena itulah dijanji. Dan dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita sambut musuh ini, kita hadapi mereka. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar, teman sahabat terbaik. Ini salah satu fungsinya. Bagaimana teman itu adalah berdiri di depan kita, memotivasi pada saat kita hilang semangat. Ya. Apa yang terjadi di Jamaah? Satu, sebelum perang dimulai, Rasulullah menggenggam pasir. Beliau berdoa dan pasir itu dilemparin begitu. Seluruh pasukan kafir Quraisy kelilipan, seluruhnya sampai ke mulut-mulutnya. Segenggam 1000 orang.
Subhanallah. Satu. Ya. Berperang mereka berjalan, maka Allah janjikan tadi ayat yang dibacakan oleh akhirnya Ahsan di sini. Allah janjikan pertolongan, yaitu apa? Berupa malaikat turun. Jumlahnya berapa? Jumlahnya pun 1000. Bi alfin minal malaikati munzalin. Jumlahnya 1000 malaikat turun. Tapi malaikat yang 1000 itu dalam riwayat lain disebutkan, dalam penafsiran salah satu mufassir, 1000 itu bawa lagi, dampingi 1000 lagi, kabarnya seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan junudan lam tarawha, pasukan-pasukan yang kalian tidak bisa melihat. Walakinnahum yarawna, tapi musuh lihat. Orang Islam, pasukan muslim ini nggak tahu, nggak lihat ada pasukan tambahan sampai ini. Tapi kaum musuh itu lihat, kok jadi banyak. Nah, orang tadinya cuma 300, sedikit, ini kok jadi banyak, lebih banyak dari kaum kafir. Karena kaum kafir 1000, yang turun malaikat 1000 juga, jadi 1300. Iya. Nah, itu pertolongan mereka. Makanya ketika perang mereka berhadapan begini, udah takut duluan. Oh, banyak banget ini. Kaum muslimin semangat aja. Oh, yang dihadapin bagaimana? Ini yang dihadapin, ini perang pertama secara fisik di perang Badar itu. Kemudian yang dihadapkan adalah kaum yang ahli perang. Jumlahnya lebih banyak, ahli perang, perlengkapan lengkap, paham banget strategi tempur. Oh, ya. Kok kalau di Mobile Legends gimana bro? Lawannya siapa itu? Mobile Legends. Sehari berapa kali pegang Mobile Legends? Anda? Hah? Pegang buka Mobile Legends berapa kali sehari? Ada 3. Mainnya 3 kali lebih ya. Kapan nyender buka lagi ya. 3 kali 4 kali ya. Sama tuh ya, sama 3, 4, 9 ya. Sama ya mau buka Quran. Harusnya saat minimal sama. Harusnya kalau mau harusnya sama. Oh, boleh buka habis itu. Atau buka Quran dulu baru Mobile Legends. Ya, kali bisa begitu. Silakan. Lah, ini yang dihadapin itu. Makanya Rasulullah kemudian berharap pada waktu ini perang pertama, ya Allah. Begitu kejadiannya, yang terjadi pada saat perang dimulai, mereka udah digeber duluan, mentalnya langsung ngomong. Kaum muslimin ketika berperang ini, saat mereka kelar orang-orang kafir itu melilipan, kaum muslimin nyerang, nyerang dikejar begini, mereka kabur, berhadapan mereka lari, lari, pas mau dihadapin mereka terjatuh gitu ya, dikejar mereka terjatuh, pas dibalik mukanya digosong sebelah. Nih, belum ditebas, udah ditebas. Belum dipukul, udah bonyok. Ini gimana ceritanya? Tuh, pertolongan mana? Apa yang terjadi? Kemenangan besar dapat oleh kaum muslimin. Ini kita review dulu. Kemenangan besar dapat oleh muslimin. Mereka kalah, benar mereka pulang dengan kekalahan dan merasa malu. Secara orang-orang Quraisy itu Mekah, mereka itu doyannya perang, panglima-panglimanya hebat-hebat dari sono, pasukannya pasukan terlatih, perlengkapannya penuh, jumlah mereka banyak, kalah sama pasukan yang mereka intimidasi selama ini di kota Mekah. Yang mereka itu kejar-kejar, yang mereka pengen bunuh, yang mereka karena culik, yang mereka itu cemoohkan, yang mereka sepelekan, terus kalah. Masya Allah, disitulah nilai sebuah pertolongan Allah. Makanya ayatnya menyebutkan wadhkuru, ingatlah id antum qalilun, ketika kalian masih sedikit oleh muhajirin di kota Mekah, mustad'afina fil ardh, kalian lemah di atas bumi, di atas sebuah negeri, lemah, nggak bisa berbuat banyak, ya. Takhafuna ayyatakhaffakum nas, bahkan kalian takut untuk diculik kapan saja.
oleh manusia-manusia siapa saja, bukan hanya orang-orang bahasa Arab saja, bahkan Majusi, orang-orang Romawi, orang-orang Persia, itu juga menjadi ancaman. Ya, kemudian apa? Fa'awa. Kemudian Allah memberikan perlindungan kepada kalian. Wa ayyadakum binasrihi, dan Allah memberikan kalian kekuatan dengan pertolongan. Kekuatan dengan pertolongan Allah. Tadi ingat tuh, dimenangin. Siapa yang menggerakkan kaum Ansor untuk menerima kaum muslimin yang jumlahnya begitu banyak, imigran? Siapa yang gerakkan hati mereka untuk menerima? Siapa yang gerakkan? Itu bentuk bantuan dari Allah. Amin. Ya kan? Kemudian siapa yang menurunkan malaikat itu, bikin mereka menang jumlahnya sepertiga daripada musuh yang ahli-ahli perang itu? Pertolongan lagi dari Allah. Wa ayyadakum binasrihi, dan Allah menguatkan kalian dengan pertolongan. Betul kan? Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberi kalian rezeki dari yang baik-baik. Mulai perniagaan, mulai politik, mulai membangun budaya, mulai apa di kota Madinah itu, subhanallah. Bahkan setelah itu ada perang Uhud. Setelah perang Uhud ada perang Ahzab. Perang Ahzab itu, Ahzab artinya hizbun, jamak dari hizbun, itu artinya golongan. Indonesia yang mengartikannya partai. Ya. Partai-partai semua itu berkumpul, bukan partai-partai, mau kampanye, mau partai. Kelompok-kelompok itu semua kumpul dari jazirah, dan bahkan jazirah di sekitar jazirah Arab, berkumpul mereka untuk memerangi Islam. Berapa jumlahnya? Jumlah mereka total kumpul untuk menyerang kaum muslimin 10.000 pasukan terbanyak pada saat itu. 10.000 orang kumpul. Ya, nggak tahu. Saking penuhnya itu orang datang 10.000, nggak muat masuk sini-sini, mereka datang dari sisi sana. Jadi kota Madinah itu kalau dilihat dari sketnya itu, ini gunung-gunung berbaris-baris gitu. Ada satu jalur gitu. Justru disitulah yang terjadi Rasulullah SAW berstrategi membangun khandaq, parit. Kayak perang Ahzab itu disebut perang parit. Ya, perang parit, dibangun parit di situ berpekan selama berapa minggu, kerja nanti Rasulullah bersama sahabat, banyak kejadian di situ, mukjizat Allah untuk munculkan di sana. Paritnya itu lebarnya 6 meter, tingginya 4 meter. Ini berapa? Ini sini ke sini nih, ini kurang lebih 6 meter. Ya, kurang lebih 6 meter. Jarak antar tiang ini 5 meter kurang lebih ya, 4,7. Nah, lebih lebar tiang ini lebar parit itu. Dalamnya ini segini, kurang lebih sampai jendela itu lebih tinggi lagi. Oh, kurang lebih. Wah, mereka nyerang rame-rame. Waduh, ada parit, ada gede banget nih lubang, panjang berapa? 6 kilo. 6 kilo panjangnya. Itu bayangin bikin parit 6 kilo selebar itu. Itu Rasulullah ikut turun. Kalau ada sahabat yang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada batu yang kita ini keras banget, nggak bisa pecah-pecah. Pakai ini alat atau nggak pecah-pecah. Rasulullah tahu itu, biar saya kesana. Rasulullah berdoa, dihantam itu batu keluar kilat. Duh, kayak sahabat semua dan hancur menjadi pasir. Kira-kira kalau mukjizat itu diturunin, orang kafir dicentil ya palain Rasulullah. Jadi apa itu? Tapi enggak itu yang dipilih. Bukan itu cara Allah. Allah mengutus sang Rasul dengan berjuangnya beliau. Ya, perjuangan ini dilihat oleh umatnya. Begitu. Ya. Jadi kalau sang Rasul ini, Rasulullah itu adalah seorang Rasul juga, seorang Nabi juga. Kalau jadi Nabi itu mukjizatnya Allah. Kalau menjadi seorang Rasul, ya begitu. Beliau berdarah, beliau kena ini, itu sosok beliau sebagai Rasul. Tapi seorang Nabi, khariqatul 'adah, enggak umum,
jadi nabi. Wah, baik. Turun wahyu, turun begini, ada mukjizat begini juga. Ya. Suruh membelah bulan, belah bulan. Itu begini. Kebelah bulan. Kebelah bulan. Maka sekarang itu astronom itu melihat, mereka bilang seperti ada sungai mengelilingi sepanjang itu bulan. Bulan yang segitu aja sampai sekarang belum semuanya dikelilingi. Belum bisa. Bahkan Rusia kabarnya baru kemarin ini meluncuri pesawat lagi keluar ke bulan untuk meneliti sisi selatan bulan yang gelap itu, yang katanya transformer nongol dari sono. The Dark of Moon, ya kan ya, sisi gelapnya bulan. Oh, dari sono ada transformer katanya. Ya, makanya si Rusia ngirim, jangan-jangan Amerika naruh apa di sono gitu ya. Jadi bulan itu seperti sungai ngebelah, bekas terbelah. Siapa yang ngebelah? Mungkin sono ada tukang sindak. Itu bekas Rasulullah hanya tunjuk begini dan belah, terbelah. Nabi itu, ya, jamaah Rasulullah. Enak benar nih suara buat teriak-teriak, benar. Mau di masjid saya nih. Kalau ceramah enak nih suara. Walhasil kemenangan umat Islam yang hanya sekian tahun di kota Madinah itu bahkan mempengaruhi sekelilingnya, bahkan setelah 10 tahun mampu menaklukkan kota asal dari mereka tumbuh, yaitu kota Mekah, dengan begitu soft, tanpa ada pertumpahan darah, takluk dikuasai. Jamaah ini Allah perintahkan untuk kaum muslimin muhajirin ingat kayak gitu. Jadi mengingatkan hal seperti ini untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ternyata begitu. Kita coba Indonesia lihat. Indonesia, ya. Nah, kita lihat. Ya. Sesuaikan dengan ayat ini dan kisah sejarah Rasulullah SAW. Ya, betul ya. Waktu mau gimana nggak bisa, mau ini harus begini, Romusa dulu, kerja bakti, kerja paksa. Ya, kerja bakti, ini kerja paksa beda. Kerja bakti dari RT, ya, ngecat jalan. Kerja paksa, kalau kerja paksa itu digaji kagak, dapat makan masih untung. Banyak mati orang kerja paksa tuh. Ada Rodi, ada Romusa, siapa yang terapin tuh? Ya, Romusa. Nah, kerja paksa ini bikin itu banyak sekali bangunan, banyak sekali infrastruktur jadi begitu. Tapi yang membuat itu semua penjajah, sedangkan kita bangsanya sendiri, pribumi sendiri nggak bisa berbuat apa-apa, banyak terjajah. Berapa lama? Ratusan tahun. Padahal dalam kita ini banyak raja-raja, ya, banyak orang-orang pintar, banyak anak-anak. Terus diadu domba, nggak bisa. Ya, in kuntum qalilun mustad'afun fil ardh. Saat kita itu sedikit jumlahnya waktu itu, tapi kita nggak sedikit, lebih banyak, tapi mustad'afun fil ardh, dalam keadaan lemah di atas bumi. Betul kan? Lemah, mau berbuat apa? Melawan nggak bisa. Lah musuhnya pegang bedil, ya nggak? Kita paling jatuh golok dilempar mending, kalau yang nancep gagangnya tetap nggak mati. Dilempar muter-muter, wah kena jidat, tapi gagangnya ya benjol doang. Betul ya? Tapi kalau kena paniknya baru cakep-cakep lagi agak jauh, bambu runcing dilempar bisa tombakin. Tapi lawannya senapan, ya bisa. Belum lagi centeng-centeng, jago silat, ya, jago ilmu ini ilmu itu, justru dibayar melawan rakyatnya sendiri. Coba itu kondisi situasi, ya Pak ya. Mungkin kebayang ya dulu ya, kayak gitu. Saudara sama saudara diadu domba, sesama warga, sesama rakyat, satu bangsa diadu domba. Yang
Takhafuna ayyatakhatafakumun nas. Sama, kita juga takut melawan company pada saat itu diculik, lewat, hilang. Betul deh. Iya. Coba melawan company. Lewat. Ya, begini-gini diserang. Yang nyerang siapa? Ceteng-ceteng juga, pukul bangsa sendiri kan. Betul kan? Takhafuna ayyatakhatafakumun nas. Sama enggak? Sama. Mau ngapain ini? Yang pinter kelihatan, ditandain. Hati-hati. Kepinteran diusir, diungsiin. Kemana? Overdibun, ke Papua. Endemi di sana ada malaria. Ke daerah mana? Ke dalam hutan kampus lokal. Yang pinter-pinter malah digituin. Bisa apa? Ya kan? Mustad'afuna fil ardh. Kemudian apa? Fa'awakum. Allah melindungi ternyata kita. Wa ayyadakum binasrihi. Dan Allah kuatkan kalian dengan pertolongannya. Coba kita lihat, muncul tokoh-tokoh yang mempersatukan. Di sana ini muncul, ini muncul, ini muncul dari mana-mana. Kemudian mulailah kemudian menjadi sebuah ancaman besar. Pihak penjajah kemudian melihat ini gimana. Tetap proses adu domba itu dicoba. Tiba-tiba datang penjajah lain, namanya Jepun, betul, nyerang ke Indonesia. Ini Belanda malah bawa perang nih penjajah bangsa kita nonton. Betul ya? Betul kan? Udah pergi nih, ya Belanda. Orang Jepang kemudian dia jauh jumlahnya sedikit, tapi strateginya lebih bagus. Dia persiapkan orang-orang Indonesia itu, bangsa-bangsa Indonesia pribumi itu disiapin, dikasih senjata, dilatih militer. So untuk apa? Membantu Jepang melawan Belanda kalau datang lagi. Malah begitu kan? Ternyata. Ya. Apa yang terjadi? Jepang menindas. Jepang kemudian pun berlaku tidak lebih baik daripada Belanda. Ditindas juga. Apa yang terjadi? Negaranya diserang sama bangsa lain lagi. Betul. Bom atom turun juga. Berapa kilo bom atom? Puluhan kilo turun. Efeknya sampai sekarang. Radiasinya sampai sekarang. Hiroshima, Nagasaki, 2 tempat itu juga. Efeknya sampai sekarang. Jepang pulang. Kekosongan disitulah. Wa ayyadakum binasrihi. Allah menguatkan bangsa Indonesia dengan pertolongannya. Tiba-tiba kita mempunyai waktu untuk mendeklar bahwasanya kita adalah bangsa yang merdeka, terbebas dari tersebut. Lihat. Masya Allah. Wa razaqahum. Kemudian Allah memberikan yang itu rezeki. Apa? La'allakum tashkurun. Yang semua ini Allah kuatkan kita, Allah lindungi kita, Allah beri rezeki kita. Kita suruh ingat itu semua. La'allakum tashkurun. Maka kemerdekaan ini nikmat besar dan itu penting untuk kita kenal. Gitu loh. Cuman gimana kita aja persepsi tentangnya ini. Kenapa pakai karung boni loncat-loncat? Kenapa pakai kerudung diikat? Kenapa pakai bantal digebuk-gebukin? Kenapa pakai masukin paku dalam botol? Gimana kita aja dah? Antum tugasnya nggak tahu deh. Tugas antum bikin satu hal yang baru apa? Bikin budaya baru, bikin sunnah baru untuk meningkatkan kesadaran kita untuk mengisi kemerdekaan ini seperti apa? Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi baca di awal. I'malu ala Daud syukra. Ketika Allah sudah memberikan nikmat kepada keluarga Daud, kepada kerajaan
Kita dianjurkan untuk kerja, memanfaatkan itu semua. Untuk apa? Maksiat. Khianat terhadap iman. Betul kan? Iya kan? Khianat. Apa kemerdekaan itu? Bebas main, bebas ini. Entar dulu. Boleh bebas main. Tapi kewajiban tetap kewajiban. Gitu. Ini tugas kita. Ya. Karena hakikatnya tugas dari semua nabi dan rasul itu adalah memerdekakan. Ya, memerdekakan, ya, dari orang-orang yang jahiliyah. Betul? Dari mereka menyembah Tuhan yang banyak jumlahnya itu menjadi monoteis. Hanya Tuhan yang satu, Al-Ilahul Ahad. Ini kan penyadaran setiap nabi, setiap rasul ini. Memerdekakan mereka daripada khurafat, memerdekakan mereka daripada kesyirikan, memerdekakan mereka daripada kebodohan-kebodohan. Tugas dari setiap nabi itu. Maka setiap individu yang dia melakukan tugas-tugas ini, dia menjadi penerusnya para nabi-nabi terdekat, yang paling mulia Rasulullah SAW. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan, kita menjadi penerus perjuangan Rasulullah SAW. Tolong ingatin itu, aku ada salah masuk. Di tempat wudhu perempuan laki-laki. Ya, kembali ke itu tadi ya. Bagaimana kemudian kita mensyukuri nikmat? Baik. Bagaimana kita bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah ini adalah kita membangun kebudayaan yang baik. Kita tumbuh mencerdaskan bangsa kita. Kita menyadarkan sesama kita. Kita membebaskan bangsa kita ini daripada kejahilian, jahiliyah ilmu misalnya. Kejahilian ilmu berarti dengan ta'lim, berarti dengan belajar, berarti dengan apa ini tadi? Bangun tradisi ilmu. Ini kita mengisi kemerdekaan. Yang kedua, ya, yaitu membebaskan bangsa kita ini dari kejahilian ekonomi, perilaku konsumtif yang tidak seimbang dengan pendapatan, ya, menyebabkan kita tidak seimbang. Seperti ada orang datang ke, ini nggak percaya lagi sama dokter yang sakit, datang ke Sinse, dipercaya di Sinse jauh. Kalau Sinse bilang kisah gini, kamu jangan makan soto bakar lagi, soto babat, jangan makan lagi yang seafood itu, bukan kerang, apa namanya, lobster, nggak boleh makan lobster. Juga jangan pergi jauh-jauh jalan-jalan. Kenapa sih? Gaji lo kecil. Iya, itu nggak seimbang ya. Mau makan makmur di foto ya, padahal ya mutah. Padahal ditraktir orang yang traktir fotonya di skip, dipotong. Ya, dia doang makanannya. Yang traktir sebelahnya ya dipotong, nggak diedit. Ya, kerjaan di Surya nih. Ini dihapus tuh orang yang traktirnya. Seakan-akan dia. Ya, kira-kira orang yang traktir gimana tuh? Saya tertidur. Besok-besok gak pernah ajak lagi dah. Ya. Nah, membangun kesadaran, membebaskan daripada kejahilian ekonomi, secara finansial, secara membangun kecerdasan, membebaskan bangsa daripada kejahilian politik penting. Masjid nggak boleh ngomong politik lah. Kalau bawa-bawa untuk kepentingan politik, jangan bicara politiknya bicara. Tapi ini maksudnya aja jangan mengirim dalil-dalil semua dipakai sebagai justifikasi, jangan. Ya,
kiri pandangan kiri, jangan. Tapi menjelaskan tentang pentingnya memilih pemimpin politik baik. Siapa kita dipimpin oleh pemimpin yang baik atau tidak? Tuh, bahkan harga makanan kita, peluang kerja kita, semua itu dari politik. Kesadaran, jangan sampai siapa yang bayar aja terwani biro, dia pilih orang yang sehat. Betul nggak? Betul. Gini, sehat. Berapa waktunya? 5 tahun paling cepat. Kalau dia nggak diturunin tengah jalan, ya kan? Terus begitu. Kesadaran berpolitik membebaskan bangsa ini dari kejadian politik. Ya, politik dengan sistem yang salah mungkin. Ayo kita mereka. Yang kemudian juga membebaskan daripada kejadian akidah. Buat yang masih percaya ini, percaya itu, lain-lain sebagainya, punya pemahaman ini, pemahaman itu dan sebagainya. Ayo kita ajak saudara-saudara kita lepas daripada kejadian akidah seperti itu. Menganggap ini itu inilah lain sebagainya. Ingat tauhid nomor 1. Ya, kalau kamu anggap ada kekuatan lain selain Allah, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Terus begitu. Ya, maka inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Ingat. Ya, sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 12. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha min ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqa Allahu libasal khawfi wal ju' bima kanu fa'adhaqa Allahu libasal khawfi wal ju'i libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri yang negeri itu aman, negeri tenang, datang rezeki dari sisi Allah dari seluruh penjuru, banyak sekali rezeki. Tapi apa yang terjadi penduduk negeri itu? Fakafar bi'an'amillah. Tapi penduduk negerinya itu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Mereka lalai menggunakan nikmat-nikmat itu untuk maksiat, untuk suatu hal yang Allah larang, bahkan Allah yang Allah benci, Allah tidak sukai. Untuk itu mereka menggunakannya. Apa katanya? Kata Allah, fa'adhaqa Allah libasal ju'i wal khawf. Maka Allah memberikan kepada mereka, membuat mereka merasa, membuat mereka mengenakan pakaian lapar dan pakaian ketakutan. Pakaian berarti itu melekat. Kelaparan dan ketakutan terus ada mereka. Bimakan yasna'un. Sebab apa? Sebab mereka perbuat. Sebab karena perbuatan mereka sendiri. Jemaah rahimahullah, idealnya ini kita sadari bagi siapa saja yang merasa merdeka. Merdeka itu bukan berarti kebebasan. Merdeka itu adalah bebas melaksanakan apa yang kita tahu itu benar. Merdeka itu berarti bukan tetap semau-maunya. Merdeka itu adalah melaksanakan perintah, melaksanakan tindakan-tindakan apa yang Allah mau atas kita. Merdeka itu adalah menjadi pribadi yang utuh dan kita bebas melakukan pribadi keutuhan itu, kebenaran itu. Kita berdiri dan kita bertindak atas kebenaran itu. Bukan berarti kita tahu yang benar tapi kita tidak bisa berbuat. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka pribadi-pribadi yang merdeka itu adalah mereka yang cerdas, mereka yang mampu, mereka yang kuat. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang kita bisa merdeka kan ngomong gini. Lihat cepat. Ya. Pribadi-pribadi yang merdeka itu adalah mereka yang Allah berikan perlindungan kepada mereka. Allah berikan kekuatan kepada mereka dengan pertolongannya dan Allah beri rezeki mereka. Dengan itu semua mereka menggunakannya kembali ke jalan Allah. Mereka merdeka untuk berbuat sesuai daripada apa yang Allah gariskan
dengan pribadi yang bebas, pribadi yang merdeka, itulah kita. Jemaah rahimahullah, kalau dulu orang-orang tua kita, leluhur kita, mereka berjuang mengangkat senjata, bisa jadi perjuangan kita sekarang adalah dengan mengangkat pena. Kalau dulu leluhur kita itu, mereka itu dengan nyawa, dengan hartanya, bisa jadi perjuangan kita ini adalah sekarang dengan lidah kita, dengan jari kita menulis di media sosial. Kalau mereka hadapi adalah bisa jadi adalah musuh-musuh penjaga. Sekarang ini perjuangan kita adalah saudara kita sendiri yang kita rangkul. Kita ajak mereka ke tempat-tempat yang baik, kita ajak mereka kepada sebuah pendidikan, kita kawal mereka kepada jalan-jalan yang kita tahu inilah jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Ya, maka mayyadillahu mayyuridillahu bihi khairan yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri dia, Allah lapangkan hatinya untuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah jadikan dia memahami tentang agamanya, faqih, mendalam tentang urusan agama. Dia mau belajar agama. Jadi kalau kita tumbuh keinginan belajar agama, syukuri. Karena tidak semua yang seperti itu dapat, dan yang dapat seperti itu hanya orang yang Allah pengen baik, yang Allah inginkan kebaikan pada diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufiknya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kita merenungkan, ya, kita ingat-ingat kayak gini, kenapa kita nonton untuk perjuangan, kenapa kita mempelajari itu, bagaimana perjuangan dulu, untuk apa? Agar kita sadar untuk apa mereka berjuang dan untuk siapa mereka memperjuangkan ini, kemerdekaan negara kita, dan kita sadar untuk dengan apa kita mengisinya, ya. Dengan kemerdekaan sebuah nikmat yang besar ini kita manfaatkan apa tidak, atau kita menjadi pribadi-pribadi yang terlalu di dalam kemerdekaan. Alhamdulillah. Mungkin ini saja. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan. Foto. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin dari Ikhwan dan Akhwat ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Silakan. Ini namanya yang biasa nanya bertanya. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Baik, ini tentang manusia mereka dengan perspektif Islam. Ada menarik. Mungkin di luar sana ada teman-teman kita yang masih belum memahami kemerdekaan secara utuh, yang seperti disampaikan. Harapan kita sih guru sini, teman-teman di sini bisa betul menyampaikan atau memberi pesan ke teman-teman yang konsep merdekanya belum merdeka versi yang kita nih, yang way of Islam ini. Karena ada dari jauh yang bisa bilang, maka kalau manusia merdeka itu adalah orang yang berkesan kebaikan. Artinya tidak ada pilihan kejahatan seharusnya yang menjadi manusia merdeka. Dan di luar sana masih ada teman-teman kita yang memahami merdeka bahwa lepaskan semua belenggu termasuk agama. Nah, ini yang kita mengerikan. Dan rata-rata dari sejarah Indonesia juga pernah kita ada kenangan dengan komunisme dan sebagainya. Kayaknya masih ada tuh dokumen itu melekat dalam diri sekarang. Kira-kira menurut Ustaz, apakah mereka bisa menyerang kita secara balik? Satu, artinya membuat versi kemerdekaan mereka di antaranya kita yang kalah gitu. Satu, dan kedua, kira-kira bagaimana cara menyelamatkan Ustaz? Apakah ini masuk ke dalam sistem keluarga mereka dulu atau gimana?
atau kita yang penting dia kita, yang penting kondisi selamat dulu. Ini gimana saja? Karena nanti posisi harapan saya sih Bu Roba betul-betul menyelamatkan pemikiran teman-teman di luar sana Indonesia juga. Karena pikiran mereka yang tadi itu katakan menarik sekali gitu ya, dan itu harus kita miliki gitu. Tapi di perjalanan mereka masih menganggap bahwa agama itu menjadi suatu hal bakat untuk mereka. Nah, kita kan menolak itu sangat sayang sekali gitu. Itu yang bisa terima kasih ya. Maksudnya. Baik, kalau sudah menyampaikan pertanyaannya, ada lagi yang ingin bertanya mungkin dari Akhwan, ada yang ingin bertanya? Silakan. Adakah yang ingin bertanya? Mungkin dari Ikhwan lagi ada yang ingin bertanya? Ini pertanyaan atau jawaban satu materi. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya ingin bertanya satu. Saya punya pertanyaan sebenarnya. Memang ya. Oke, tadi Ustaz mention tentang setelah merdeka ini kita harus mengajak pada saudara kita, saudara bangsa kita yang mungkin masih berada di masih melakukan hal-hal yang jahiliyah, dan kita sebagai kaum sebagai temannya kita harus mengajak mereka kepada kebaikan. Nah, jujur saya sendiri sulit buat teman-teman saya, terutama mengajak sholat, karena saya sendiri masih saya itu masih takut karena kalau saya mengajak, saya takutnya lama-kelamaan teman saya itu merasa jengkel ke saya gitu. Saya sendiri, makanya saya itu ada takut untuk mengajak teman-teman saya untuk melakukan kebaikan. Jadi bagaimana caranya saya itu menyampaikan mengajak teman-teman saya, dan bagaimana saya menyikapi hal tersebut. Masya Allah, ya. Merdeka. Jalan merdeka. Jalan merdeka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin syayatinal jinni wal ins. Disimak. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi mempunyai musuh itu setan-setan dari golongan jin dan manusia. Ayatnya nomor ayatnya nomor. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin syayatinal jinni wal ins. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu setan-setan dari golongan jin dan manusia. Artinya musuh. Saudara musuh. Bahkan setelah merdeka begitu, merdeka semerdekanya, ada musuh dalam selimut mengatakan agama ini juga harus kita merdeka dari agama. Itu mereka mengatakan agama ini sebagai belenggu. Paham ya? Lantas untuk apa Nabi itu kemudian berperang berdarah-darah dan seterusnya? Kembali ke pertanyaan kedua sekalian, ya, takut itu kesel mereka. Udah sampai diperangin belum? Udah sampai diperangin belum? Lanjutkan. Maju. Udah diperangin ya. Udah sempat disamperin sama orang lebih banyak, jumlahnya 1.000 orang. Belum. Maju. Ya, hanya mengajak apa yang mereka itu juga diajar oleh orang tuanya, mungkin begitu, sholat, ya ini sama, bukan bertentangan dari apa yang diajarkan orang tuanya pada ini ke situ. Rani kembali lagi ke situ, ya. Merdeka, bahwa segala sesuatu itu mempunyai hakikat, dan hakikat itu kalau kita tidak kenal, maka kita terlepas atau kita menyimpang daripada tujuan. Contoh, sebuah rumah yang mungkin karena rumah itu tidak luas, orang tua ini masukin motor ke dalam rumah, ya. Jadi mungkin di dalam ruang tamu, gitu ya. Karena rumahnya tidak luas, ruang tamunya segitu. Tiba-tiba dia pulang kerja, masukin motor ke dalam, anaknya main-main kena knalpot. Pernah dengar nggak kalau
kulit orang ngilu. Ih, ngilu. Ya. Kayak gitu Bang. Yuh. Apa dia bilang? Bahaya di knalpot. Bahaya. Dipotong knalpot, dicopot. Besoknya di berangkat kantor, suaranya ya. Orang tidak tahu hakikat knalpot. Tapi orang yang mengerti hakikat knalpot, yang dilakukan adalah membungkus atau melindungi agar tidak kena kulit secara langsung. Gitu. Betul ya? Orang yang nggak ngerti hakikat, dia begitu ya dikira. Oh ini bahaya nih. Apa sih agama ini? Agama kan pedoman. Oh ini pedomannya harus dilepas. Terus mau ngapain? Terus mau ngapain kalau pedomannya nggak ada? Pernah beli handphone second? Kalau second kita udah pernah beli kayak gitu, udah pernah punya, mungkin tahu loh ini begini. Atau umumnya handphone itu hampir sama lah, ya kan? Operasionalnya, operatifnya. Tapi kalau aku beli handphone yang berbeda mungkin dari Android kepada Apple, beda kan? Begitu juga laptop, begitu juga apa itu semuanya, mobil dari metik ke manual. Ada aturannya nggak? Ada caranya nggak? Beda-beda kan? Nah itu semua ada pedomannya. Baca dulu, oh begini masukinnya, oh begini ngeluarinnya, oh begini parkirnya, oh begini mundurnya, begini majunya, ya kan? Nah, mobil kecil sama bis kurang lebih sama lah beda. Sama apa beda? Beda. Rem tangannya mobil kecil mungkin di sini tarik. Kalau bus cepat. Oh gitu. Giginya ada berapa? 7. Banyak. Kan gitu ya. Belum lagi yang semua itu ada pedomannya kalau hidup juga. Hidup ini dibuat Allah ciptakan dan ada pedoman untuk menjalani hidup. Agama itu. Lain kemudian orang-orang yang anti agama, pada dasarnya mereka bukan tidak mau pedoman itu sendiri, tapi mereka mencoba pedoman lain yang mereka mau kayak gitu. Kenapa bisa tumbuh seperti itu? Tadi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal jinni wal insi. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi ada musuh-musuhnya dari golongan jin dan manusia. Selalu ada aja. Maka itulah perjuangan itu tetap terus diperlukan. Kalau nggak ada itu kita nggak berjuang. Maka perang dulu itu ngangkat senjata, perang sekarang ngangkat pena. Kalau dulu itu yang dilawan adalah musuh yang jelas-jelas, sekarang adalah pertempuran kita, bukan pertempuran ya, perjuangan kita itu merangkul kawan. Kalau dulu itu tentang benar-benar menjadi jahiliyah akidah, sekarang adalah tentang apa? Mungkin pemahaman akidahnya udah ada nih, ya. Dia mengakui Islam, tapi secara akidah belum sempurna. Nah, itu tadi. Ini perjuangannya kayak gini. Makanya untuk dalam rangka perjuangan ini tetap ada. Demikian. Maka musuh-musuh itu selalu ada. Anda pernah cerita bagaimana zaman Nabiullah Ibrahim, iblis itu datang masih tahu kepada pihak Namrud, betul, bikin menjadi iblis. Bagaimana kemudian di zaman Nabi siapa lagi ya? Nabi Nuh. Waktu zaman Nabi Nuh, bahkan sebelum Nabi Nuh itu apa? Setelah Nabi Adam, Nabi Idris, orang-orang soleh itu di zaman Nabi Nuh itu, ketika mereka pada wafat, mereka bilang iblis datang. Bikin patung aja dari batu wajah mereka, sosok mereka nih, sosok benar, ya. Ya'uq, Nasr, itu loh 5 orang itu, ya. Ya'uq, ya. Itu dibikin orang-orang soleh. Setelah mereka ini mereka tenang nih. Oh ini orang soleh mereka dikubur mereka nih. Terus setelah mereka udah bergeser. Disembah. Tapi malah disembah patung-patung itu. Nabi Nuh sendiri yang kemudian menyebarkan ajaran itu, mereka bilang la tadarunna wadda wala
wala suwa' wala yaqut wala yaqut wa nasr. Jangan kamu tinggal itu. Wad, suwa', yaqut, ya'ud, nasr, ya. Itu jangan tinggalin karena mereka Tuhan mereka udah berubah. Yang pertama kali membuat ide itu, membuat patung siapa? Iblis datang. Sama dengan waktu Rasulullah SAW pengen diculik, pengen dibunuh, waktu itu, ya, pada malam Rasulullah itu mau hijrah, itu siapa yang usulin? Iblis datang kepada kelompoknya Abu Lahab. Waktu itu mereka mau berkumpul di Darun Nadwa, tempat kumpulnya pemuka-pemuka kaum pada saat itu. Ya, datang satu orang, sosok orang tua, penampilannya bijak sekali. Engkau siapa? Dari mana? Aku adalah ini dari negeri, dari daerah Najd. Aku datang ke sini mendengar kalian ingin bermusyawarah. Bisa tahu itu, ya kan? Sungguh nanti saran-saranku akan sangat bermanfaat buat kalian. Dia datang itu rapat rame-rame, ya. Ini ngasih saran, dibunuh aja yuk. Oh saya dari kabilah saya siap untuk membunuh. Kasih tahu, jangan, kalau begitu caranya nanti kaum Bani Hashim akan marah dan dia akan memusuhi kaum Anda. Terus peperangan begini, sahabat-sahabatnya Muhammad pun akan bergerak begini terus. Dia begini bilang gimana usulan-usulan. Justru iblis bilang jangan, bukan begitu. Abu Lahab ngasih saran. Saya punya saran. Saran ini adalah yang terbaik Abu Lahab. Biar kita tidak tampil dalam satu kaum saja, satu kabilah saja, maka kita kumpulkan dari setiap kabilah orang-orang terbaik, pembunuh-pembunuh terbaik. Kita kumpulkan bersama-sama membunuh Muhammad. Setiap orang-orang pembunuh itu mendapatkan darah Muhammad di pedangnya, sehingga tidak mampu Bani Hashim untuk menuntut kepada siapa yang membunuh mereka, membunuh daripada keturunan mereka, daripada anggota keluarga mereka. Kalau benar, itulah yang dibenarkan oleh iblis. Ini baru saran yang bagus. Ini yang benar. Kumpulin itu orang-orang, kumpulin di sekitar rumah Rasulullah. Rasulullah diberitahu, jangan kasih tahu rencana mereka. Rasulullah tak tidur di situ, ceritakan Sayyidina Ali di situ. Mereka ngumpul, Sayyidina Ali lagi berhubungan pakai selimut. Tungguin lama. Rasulullah keluar pada. Ada yang lihat. Semua orang-orang yang pembunuh-pembunuh itu yang rencananya pengen membunuh Rasulullah, apa terjadi? Mereka melihat Rasulullah. Saat mereka melihat Rasulullah, tiba-tiba kepala mereka tertunduk dan nggak bisa diangkat. Pokoknya saya kalau ketemu Muhammad, saya akan bunuh, langsung kita bunuh semua. Satu dapat semuanya royke, begitu caranya. Ya, biar nggak disalahin satu kabilah doang, biar nggak disalahin satu kaum doang. Tapi apa yang terjadi? Siapa yang melihat Rasulullah? Ya, kepalanya langsung nggak bisa diangkat. Subhanallah. Pertolongan Allah gitu. Ya, sampai akhirnya Sayyidina Ali yang tidur di sana, Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar jalan, dikejar. Ada sayembara. Antum tahu sayembaranya siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati? Dapat 200 onta. Antum tahu onta sekarang murah-murahnya ada 40 juta. 200 berarti berapa? Hah? 200 onta kali 40 juta berapa? 8 M ya? 8 miliar. Kayak mendadak gak? Siapa yang gak mau berebut mereka? Nah, kurang lebih seperti itu. Maka emang itu satu hikmah perjuangan itu tetap ada. Jangan kemudian kita menghadapi dalam berjuang ini, menghadapi orang-orang kayak gini begitu. Memang demikian. Tapi yang kita tahu musuh agama itu adalah syaitan itu sendiri. Dan itu emang semua ada. Untuk apa sih? Untuk apa sih? Untuk kita tetap melek. Untuk kita tetap melek. Ya, ajak mereka, sadarkan. Tapi yang di sini adalah pentingnya bagaimana menyadarkan. Bagaimana menyadarkan? Ngajak orang termasuk yang kedua ya. Ngajak orang, antum ngajak kemudian berbaik. Sebaliknya dengan positif itu. Ngajak doain. Kita nggak tahu doa yang apa.
Kayak tadi takut dia Takut dia ngasih jengkel. dia bikin dia jengkel. Udah sampai diperangin belum? Lanjut kan, gitu. Ya Nabi ya. Maka di antara langkah terbaik mengisi kemerdekaan itu adalah dengan pendidikan. Kenapa demikian? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Dua hal yang menjadi sebab Allah mengangkat derajat kita beberapa derajat adalah iman dan ilmu. Ya. Salah ada. Kalau jelas-jelas sampai PKI sampai begitu kan, jelas-jelas begitu. Ya, luar biasa ya, luar biasa. Itu kurang lebih ya. Buat kita ya, jangan jadi kalau pun berjuang, maaf ya, Anda sampaikan, lepasin mental cengeng. Jangan anggap berjuang itu gampang. Emang susah. Karena apa? Karena hadiahnya surga. Kalau perjuangan itu mudah, mungkin hadiahnya cuma kipas angin. Iya enggak? Makanya karena hadiahnya surga, kenikmatannya luar biasa, makanya berat. Kalau mudah, hadiahnya ringan. Ya, kurang lebih itu ya. Maka buat antum siapapun ngajak itu sampai kapan? Berapa kali? Hitung 100 kali. Kalau 100 kali hitung yang 1000 kali. Kita nggak tahu ucapannya berapa, ajakannya berapa. Tanya ke teman-teman masing-masing. Kita ini perlu duduk bareng, kita cerita gini. Antum dulu kok mau ke masjid gara-gara apa? Cerita. Dulu aneh melihat orang ke masjid kayak gini, sok suci. Belakangan gini-gini, aneh melihat orang lagi, kok orang berangkat begini rapi-rapi. Mau di setiap jam begini, jam pagi-pagi banget berangkat. Padahal itu buat bos nih. Tapi buat ke masjid padahal buat Allah. Oh, ya Allah. Mulai di situ. Oh, berarti di poin menyadarkan orang. Berarti ada orang yang tersadarkan dengan poin itu. Hanya lagi yang lain, share yang lain. Oh, saya dulu begini, nggak taunya. Poin 2 lagi. Nah, itu bisa aku pakai untuk menyadarkan saudara-saudara yang lain. Paham ya? Jadi, antum. Gitu kan? Ya. Karena kebenaran itu memang harus diperjuangkan. Memang butuhnya ada ketidakbenaran itu agar perjuangan tetap jalan. Bukan kalah-kalahan, enggak. Yang penting kita berjuang. Antum lihat kepada pejuang semua itu, yang ketika kemerdekaan ini ada, mereka udah meninggal duluan, rugi nggak mereka? Rugi, saya meninggal duluan, nggak ngerasain kemerdekaan. Tapi antum berbuat sekarang, antum berdakwah, antum berjuang sekarang ini, enggak pun mereka orang-orang yang antum dakwah itu sekarang itu sadar, mungkin hasilnya ini dirasakan oleh anak, oleh penerus kita yang nggak tahu. Tapi kita udah berbuat. Kita sudah berbuat. Ya, inilah pribadi yang merdeka. Pribadi yang sesungguhnya bagaimana dia berdiri menjalankan apa hakikat dia sebagai ciptaan Allah. Tadi hakikat kenal pot itu ya. Hakikat manusia itu apa? Ada sebenarnya. Oke ya. Kalau begitu, mudah-mudahan nggak puas, jadi terus belajar. Ya, Assalamualaikum. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhonya, dan semoga Allah memberikan kita keberkahan, keselamatan, kesuksesan dunia akhirat, dan Allah memberikan kita keturunan saleh dan salehah, cinta agama, cinta ilmu, dan cinta Rasulullah SAW. Ada hari ini maupun salehah, wa ila hadratin Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ta'ala fi mazidihi ya rabbal wa ashhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna wahsin bima rabbana shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أتمم لنا بحسن الخاتمة اللهم أتمم لنا بحسن الخاتمة اللهم أتمم لنا بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا أقوالا رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أرحم منكم والله موفق لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kepada Ustaz Indra Boyamati tadi sudah menyampaikan yang luar biasa pada hari ini seperti tentang manusia merdeka. Oke, jadi summarize sabun topik hari ini. Jadi hari ini tadi kita bahas tentang bagaimana Allah menolong hamba-hambanya dengan mudah. Tadi Buya membahas soal perang Badar yang dimana kaum muslimin itu hanya sedikit, cuma 300, tapi bisa menang dengan mudah karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga ada kaitannya dengan kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia ini juga merdeka. Tidak akan merdeka tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana juga terdapat di dalam pembukaan undang-undang kita di ayat ketiga, di mana di situ tertulis bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya di sini kemerdekaan itu tidak ada akan kemerdekaan tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita menyikapi kemerdekaan kita dengan menambah ilmu kita, terutama bagi yang masih belajar, kita harus terus menggali ilmu kita supaya kita menjadi bangsa yang berguna untuk masa depan bangsa kita, dan mungkin bekerja untuk kemudian itu hasil dari kerja kita itu gimana caranya supaya kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Terima kasih yang telah hadir pada kajian kali ini. Kurang lebihnya maaf bila ada kesalahan kata, karena sesungguhnya manusia itu pada salah dan lupa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum